Fluida statis atau yang kita kenal dengan hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas tentang tekanan pada fluida ataupun yang diberikan fluida pada suatu objek yang tenggelam di dalamnya. Jadi nantinya akan dibahas, sebenarnya tiga ini adalah pokok bahasan utama, sementara yang lain itu hanya berkaitan dengan ketiga pokok bahasan ini. Yang pertama adalah massa jenis. Besaran massa jenis ini nanti akan berkaitan dengan hukum Archimedes, termasuk konsep-konsep yang ada di dalam hukum Archimedes tersebut. Kemudian tekanan. Tekanan ini nantinya akan terbagi menjadi dua hukum, yaitu hukum pokok hidrostatika dan hukum Pascal. Sedangkan viskositas ini nantinya akan berhubungan dengan tegangan permukaan dan kecepatan terminal serta gaya Stokes. Kita masuk ke yang pertama, yaitu massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai massa suatu benda dibagi dengan volumenya. Secara matematis, massa jenis dirumuskan dengan Rho. Rho ini adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, adalah massa dibagi volume. M ini massa, satuannya kilogram. V di sini adalah volume, satuannya meter kubik. Secara kasar, massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda dapat mengapung di permukaan air. Seperti ini. Nah, benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya air dan benda ini. Kalau benda ini bisa berada di atas air, maka benda ini memiliki Rho atau massa jenis lebih kecil dibandingkan air. Ya, kemudian kalau massa jenis dari benda ini sama dengan massa jenis air, contoh maksudnya nilainya atau besarnya dari massa jenis benda itu sama dengan besar dari massa jenis air, maka benda ini akan berada di tengah-tengah atau melayang di dalam fluida atau air ini. Ya, jadi itu konsep melayang. Nah, konsep tenggelam terjadi apabila benda ini memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan massa jenis air atau fluidanya, maka akan tenggelam. Contoh lain dari aplikasi konsep massa jenis adalah minyak yang selalu mengapung di atas permukaan air karena minyak ini memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Kemudian, suatu objek atau benda yang memiliki massa jenis besar dari massa jenis air akan tenggelam. Kenapa minyak berada terapung di atas air? Karena minyak ini seperti yang diutarakan tadi berada di atas, ya, massa jenisnya lebih ringan atau massa jenisnya lebih kecil dibandingkan air. Nah, konsep terapung, tenggelam, dan melayang ini dipakai oleh insinyur kapal dalam merancang kapal. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini gambar ini nih. Ya, dari sini prinsip ini yang dipakai sehingga kapal selam dapat menyelam dan mengapung kembali ke permukaan laut. Kapal selam akan terapung di permukaan laut dengan catatan kapal selam ini memiliki massa jenis yang lebih kecil dengan massa jenis air. Jadi kapal selam bisa terapung di atas air. Nah, ketika kapal selam ingin berada melayang di dalam air, maka kapal selam ini bagaimana caranya? Dia akan memasukkan air laut ke dalam bagian dok kapalnya sehingga massa jenis kapal ini nilainya akan sama dengan massa jenis air, sehingga kapal selam akan melayang. Kapal selam ini akan tenggelam di air atau di dasar laut bila mana kapal selam ini memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan massa jenis air, sehingga kapal selam tenggelam. Caranya gimana? Dengan cara memasukkan air laut sebanyak-banyaknya ke dalam bagian penampung air laut di bagian bawah kapal selam, sehingga kapal selam akan tenggelam karena massa jenisnya lebih besar. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai tekanan gauge. Ini dibacanya gauge ya, tapi kalau orang Indonesia kadang-kadang bacanya gauge. Tekanan gauge, tapi yang benar ada tekanan gauge. Nah, tekanan gauge adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu nama lain dari tekanan udara luar. Nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan yang biasa kita sebut sebagai barometer adalah tekanan
gauge-nya itu. Kemudian adapun tekanan sesungguhnya disebut dengan tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak secara matematis dirumuskan dengan tekanan mutlak sama dengan tekanan gauge ditambah tekanan atmosfer. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah ban yang mengandung udara dengan tekanan gauge 2 atm diukur dengan alat ukur. Kemudian memiliki tekanan mutlak kira-kira 3 atm. Ini karena tekanan atmosfer pada permukaan laut kira-kira 1 atm. Jadi seperti itu. Ini contoh dari pembahasan tekanan gauge. Di SMP kalian telah mempelajari tekanan yang didefinisikan sebagai gaya normal atau gaya yang tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi luas bidang tersebut. Ini tipe ya. Jadi, secara umum, tekanan itu dapat dirumuskan dengan P sama dengan F dibagi A, di mana F di sini adalah gaya yang tegak lurus dari bidang, kemudian A di sini adalah luas permukaannya ya. Satuan SI untuk tekanan adalah Pascal, disingkat dengan PA. Nah, untuk memberikan penghargaan kepada Blaise Pascal, penemu hukum Pascal. Nah, kemudian untuk konversinya sendiri, 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Kemudian untuk konversi satuan-satuan lain dari tekanan, yang pertama adalah 1 milibar atau disingkat dengan MB, itu sama dengan 10 pangkat min 3 bar. Kemudian 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 atm atau atmosfer sama dengan 76 cm Hg. 1 atm sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sehingga 1 atm sama dengan 1,01 bar. Tadi kan 1 barnya kan 10 pangkat 5 Pascal. Satuan tekanan yang lain itu adalah torr, di mana 1 torr itu sama dengan 1 mm Hg. Kenapa menggunakan satuan torr? Hal ini dikarenakan untuk menghormati Torricelli, fisikawan Italia penemu barometer atau alat ukur tekanan. Ditetapkan satuan tekanan itu yaitu 1 Torricelli atau disingkat dengan 1 torr. Nah, sekarang kita masuk ke tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Nah, gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Nah, tertariknya ke bawah zat cair ini menyebabkan semakin tinggi zat cair dalam wadah, maka semakin berat zat cair tersebut, sehingga makin besar juga tekanan zat cair pada dasar wadah. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri inilah yang kita sebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini sifatnya menekan ke segala arah dan dapat didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang diukur berdasarkan kedalaman objeknya. Sehingga secara matematis dapat ditulis pH atau tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis ρ dikalikan percepatan gravitasi G dikalikan kedalaman H. Di sini massa jenisnya dalam satuan kilogram per meter kubik. Kalau misalnya air tawar, itu massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Jadi tolong diingat kalau misalnya dalam soal kalian ketemu soal yang di redaksinya itu tidak ada dimasukkan massa jenis air. Jadi itu harus di luar kepala, kalian ingat saja bahwa massa jenis air itu nilainya 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi kalau tidak diketahui dalam soal gunakan 10. Oke. Contoh tekanan hidrostatis yang lain yaitu tekanan saat berenang. Jadi, saat berenang itu kita mengalami tekanan yang semakin besar ketika kita menyelam semakin dalam. Hal ini menyebabkan gerakan menjadi lebih sulit di kedalaman ya. Kemudian dasar bendungan. Dasar bendungan dibuat lebih tebal di bagian dalam untuk menahan tekanan air. Jadi di bagian dalam ini bendungannya ini memiliki ketebalan bahan yang lebih besar dibandingkan di bagian permukaannya untuk menahan laju air atau tekanan air. Kemudian pemasangan infus. Pemasangan infus diletakkan di tempat yang tinggi agar gaya gravitasi membantu cairan infus masuk ke tubuh yang memiliki tekanan hidrostatis dalam darah.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum pokok hidrostatika. Nah, perhatikan gambar di samping gambar ini ya. Di sini ada bejana berhubungan yang diisi dengan zat cair. Dalam hal ini kita anggap aja air ya. Kemudian ketinggian airnya itu di masing-masing permukaan dari tabungnya ini sama. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa tinggi permukaannya tadi kita katakan sama. Walaupun bentuk setiap tabungnya ini berbeda ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tekanan yang dialami oleh suatu titik di setiap tabung? Samakah tekanan total di titik A, B, C, dan D yang segaris? Di sini langsung aja saya tulis titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di sini kita bisa melihat bahwa hukum pokok hidrostatika itu berbunyi semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Tipe lagi nih. Jadi, walaupun bentuk penampang tabung berbeda, maka besarnya tekanan total di titik A, di titik B, di titik C, dan di titik D adalah sama. Sekarang kita lihat contoh soal dari hukum pokok hidrostatika. Oke, di sini ada gambar pipa U yang dimasukkan air dan minyak sehingga dicapai keadaan stabil. Jadi maksudnya keadaan stabil itu minyaknya sudah berada di permukaan, tidak goyang-goyang lagi. Kemudian airnya sudah stabil di ketinggian ini, minyaknya di ketinggian ini. Kemudian massa jenis air dan minyak berturut-turut 1000 kg per meter kubik dan 800 kg per meter kubik. Nah, di sini kita bisa lihat karena massa jenis minyak lebih kecil, maka minyak itu terapung di atas permukaan air. Pertanyaannya adalah tentukan perbedaan ketinggian air dan minyak. Oke, diketahui variabelnya sudah ditulis, kemudian ditanyakan perubahan ketinggian atau perbedaan ketinggian. Maka dalam hukum pokok hidrostatika itu dinyatakan bahwa tekanan di kedalaman tertentu atau di titik tertentu sama dengan tekanan dari fluida lain di titik yang sama ya. Jadi tekanan air akan sama dengan tekanan pada minyak di titik yang sama. Di sini persamaannya tekanan hidrostatis itu rho GH. Rho air G kali H air sama dengan rho minyak G dikali H minyak. G-nya dicoret ya karena 10 dibagi 10 kan 1. Jadi rho air itu 1000, H air 8. Rho minyak 800, H minyak yang kita cari terlebih dahulu. Ketemunya H minyak sama dengan 10 cm. Kemudian karena H minyaknya sudah ketemu 10 cm, maka untuk mencari perbedaan ketinggian minyak dikurangkan ketinggian air karena di sini kan minyaknya lebih tinggi itu terapungnya. Jadi ketemunya 2 cm. Selanjutnya kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, secara formulasi, hukum Pascal ini dapat dituliskan tekanan yang masuk ya. Di sini ada, kita anggap aja di sini alat Pascalnya ya, alat hukum Pascal, atau kita anggap aja seperti dongkrak hidrolik. Di sini gaya yang kita berikan, di sini gaya yang akan muncul sehingga mobil atau sepeda motor atau dongkrak hidrolik ini bisa bekerja untuk beban yang lebih besar. Nah, di sini kan tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar, berarti P1 sama dengan P2. Tadi kan kita sudah membahas mengenai persamaan dasar dari tekanan, di mana tekanan itu adalah gaya dibagi luas permukaan. Maka untuk tekanan yang masuk berarti F1 atau F masuk dibagi luas permukaan tempat gaya itu masuk. Kemudian P2-nya atau tekanan yang keluar F2 dibagi A2, di mana A di sini luas permukaan yang ini tadi. Sehingga kalau ini secara umum ini rumus dari hukum Pascal. Tapi kalau misalnya yang diketahui itu bukan luas tetapi jari-jari, kamu tidak perlu mencari luasnya terlebih dahulu, langsung kamu gunakan aja jari-jari. Karena kalau misalnya luasnya itu dianggap lingkaran kan VR kuadrat rumusnya. Karena V-nya sama tinggal dicoret, sehingga rumus dari hukum
hukum Pascalnya menjadi F1 dibagi R1 kuadrat sama dengan F2 dibagi R2 kuadrat, di mana R di sini adalah jari-jari, satuannya meter atau sentimeter. Kemudian ya kalau yang diketahui diameter, kalian nggak perlu mencari jari-jarinya lagi, langsung aja kalian gunakan F1 per diameter atau D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan hukum Pascal. Di sini banyak sekali sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari peralatan yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Tapi yang kita bahas di sini hanya beberapa aja ya. Yang pertama ada rem hidrolik. Kemudian yang kedua ada mesin hidrolik. Kemudian yang ketiga ada alat pengepres hidrolik. Kemudian yang keempat ada dongkrak hidrolik, dan yang kelima ada pompa hidrolik seperti ini. Nah, yang akan saya bahas hanya beberapa aja. Yang pertama tentang dongkrak hidrolik ini. Dongkrak hidrolik merupakan sebuah alat yang diciptakan untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan manusia. Alat ini dibuat dengan menerapkan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik sendiri terdiri atas dua tabung dengan ukuran berbeda. Jadi yang di sini itu tabungnya lebih kecil, sementara yang untuk mengangkat bebannya ini dia diameternya lebih besar. Nah, masing-masing tabung diisi dengan air atau fluida tertentu dan ditutup rapat di setiap permukaannya. Kemudian salah satu bagian penting dari dongkrak hidrolik ini yaitu piston. Piston mampu menghasilkan daya yang besar walaupun tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dari alat ini relatif kecil. Jadi walaupun gayanya relatif kecil, tetapi dia bisa mengoperasikan atau mengangkat beban yang lebih besar berkat hukum Pascal. Nah, bengkel mobil biasanya menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil ke atas sehingga mekaniknya lebih mudah untuk melihat mesin bagian bawah atau untuk mengganti ban mobil. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai rem hidrolik. Rem hidrolik biasa disebut sebagai rem cakram karena alat ini menggunakan media cakram besi untuk mengerem. Kemudian rem ini memiliki pipa hidrolik yang diisi dengan minyak rem untuk membantu pengereman. Di setiap ujung pipa terdapat dua piston. Terdapat dua piston yaitu piston pedal dan piston cakram. Kemudian piston pedal sendiri letaknya lebih dekat dengan pedal rem, ya, lebih dekat dengan pedal rem. Sedangkan piston cakram adalah piston yang bekerja untuk menghentikan laju cakram sehingga pengereman dapat dilakukan. Seperti itu. Kemudian ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik sendiri, ya, pompa hidrolik sendiri ini prinsip kerjanya sama seperti dua alat sebelumnya yang sudah dibahas. Nah, tujuan dari mesin pompa hidrolik sendiri digunakan untuk memudahkan kita mengangkat beban yang berat dengan tenaga yang kecil. Oke, itu untuk pembahasan mengenai penerapan hukum Pascal. Masih banyak yang lain seperti mesin hidrolik dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari hukum Pascal ini ya. Terdapat luas penampang dongkrak hidrolik yang masing-masing memiliki nilai 0,04 meter persegi dan 0,1 meter persegi. Jika gaya masukan yang bekerja pada diameter yang lebih kecil ini, maka berapakah gaya keluaran maksimumnya? Gayanya bernilai 5 Newton. Nah, berarti di sini ada luas penampang pertama nilainya 0,04 meter persegi, luas penampang kedua A2 sama dengan 0,1 meter persegi. F1 sama dengan 5 Newton karena gaya itu diberikan biasanya untuk mengangkat beban pada penampang yang lebih besar. Jadi gayanya itu bekerja pada penampang yang kecil yaitu A1 sehingga diberi lambang F1. Yang ditanyakan adalah F2. Maka kita gunakan rumus hukum Pascal. Kalau menggunakan luas, maka F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1-nya 5, A1-nya 0,04 sama dengan F2-nya yang dicari, A2-nya 0,1. Dikali silang, 0-nya dicoret dulu, 1 dikali 5, 5. 5 dibagi 0,4 sama dengan 12,5 Newton. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Archimedes. Oke, sebelum masuk ke materi dari hukum Archimedes sendiri, kita akan mengulas terlebih dahulu mengenai Archimedesnya sendiri.
Nah, Archimedes adalah penemu hukum Archimedes ya. Archimedes sendiri adalah seorang matematikawan, ilmuwan, insinyur, penemu, dan astronomer dari Yunani yang diperkirakan hidup sekitar 287 hingga 212 sebelum Masehi. Kisahnya yang paling terkenal yaitu ketika ia menemukan satu metode untuk menentukan volume suatu objek yang memiliki bentuk yang tidak rata atau irregular. Alkisah, sebuah mahkota untuk Raja Hieron II dipesan oleh sang raja dengan bahan baku yang disuplai dari sang raja yaitu emas murni. Setelah mahkota emas tersebut telah dibuat dan dipersembahkan kepada raja, namun sang raja menduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh si pembuat mahkota tersebut. Oleh karena itu, Archimedes diperintahkan oleh Raja Hieron untuk menentukan apakah mahkota tersebut terbuat seluruhnya dari emas murni atau dipalsukan dengan mengganti bahan bakunya menjadi perak seperti dugaan raja. Akhirnya Archimedes memecahkan masalah tersebut, tapi dia harus tidak merusak mahkota raja tersebut, sehingga ia tidak boleh mencairkan mahkota tersebut atau mencetak ulang dan seterusnya. Jadi dia hanya perlu menghitung massa jenisnya. Itu yang ada dalam pikiran Archimedes saat itu. Ketika ia sedang berendam di bak mandinya, dia menyadari bahwa ketinggian air pada bak mandi bertambah seiring ia masuk ke dalam air. Ia pun menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menentukan volume mahkota raja. Jadi akhirnya dari situ bla 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 bla, si Archimedes ini berhasil menemukan konsep untuk menentukan apakah mahkota dari Raja Hieron II itu terbuat dari emas murni atau campuran. Jadi dia berlari keluar dari tempat pemandian umum tadi dan mengatakan Eureka, Eureka, seperti itu. Artinya dalam bahasa Yunani, aku telah menemukannya. Jadi ketika dia mengatakan ini, akhirnya dia melakukan penelitian-penelitian dan akhirnya muncullah yang namanya hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes sendiri menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas atau yang kita sebut dengan gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis, hukum Archimedes dirumuskan dengan FA sama dengan rho F dikali G dikali VF, di mana FA di sini adalah gaya apung. Gaya apung satuannya Newton. Sedangkan rho F adalah massa jenis fluida. Massa jenis fluida satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan VF adalah volume benda yang dipindahkan dalam fluida atau volume benda dalam fluida boleh juga. Ya, satuannya meter kubik seperti itu. Nah, sedangkan G di sini adalah percepatan gravitasi bumi. Karena FA itu sama dengan mF dikali G, karena rho dikali V itu sama dengan massa, karena kan rumus massa jenis sendiri kan massa dibagi volume. Jadi massa sama dengan rho dikali volume. Jadi muncullah persamaan seperti ini. Dari persamaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa gaya ke atas sama dengan berat benda dalam fluida yang dipindahkan atau berat benda yang dipindahkan dalam fluida. Nah, untuk benda yang tercelup seluruhnya dalam fluida, maka FA atau gaya ke atas sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda dalam fluida. Biasanya kalau di udara itu beratnya itu lebih besar dibandingkan ketika benda diukur dalam zat cair atau fluida. Contohnya seperti ini. Konsep ini berarti bendanya terapung. Berarti ada setengah bagian atau 50% bagian dari volumenya tercelup ke dalam fluida. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa volume benda yang dipindahkan itu atau volume benda yang tercelup sama dengan 0,5, karena 50% itu berarti 0,5 dari volume benda keseluruhan. Kalau misalnya tercelup cuma 15%, berarti 0,15 VB itu VF-nya.
Itu ya konsepnya. Dengan pemahaman sebelumnya, disertai dengan kaitan antara gaya apung yang dirasakan dengan volume zat cair yang dipindahkan benda, maka Archimedes menemukan hukumnya yang sampai saat ini kita sebut sebagai hukum Archimedes. Nah, adapun bunyi hukum Archimedes tersebut yaitu gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Contohnya, jika kita mencelupkan sebuah batu ke dalam bejana berisi air, ya, maka volume air yang sebelumnya segini ya, anggap aja segini, maka volumenya akan naik. Nah, permukaan air akan naik karena batu menggantikan volume air. Jika batu kita celupkan pada bejana yang penuh berisi air, sebagian air akan tumpah dari bejana. Volume air yang tumpah sama dengan volume batu yang menggantikan air tersebut. Untuk kasus benda yang mengapung dalam dua jenis fluida atau lebih seperti gambar ini, maka penyelesaian untuk mencari massa jenis bendanya yaitu gaya berat pada benda itu sama dengan gaya apung sesuai dengan konsep hukum Archimedes. Maka gaya berat itu kan massa kali percepatan gravitasi. Massa bendanya kita ubah ke dalam massa jenis benda dikalikan volume benda. Rho kali V itu sama dengan M atau massa. Dikalikan percepatan gravitasi bumi. Sama dengan gaya ke atasnya karena di sini memiliki 3 jenis fluida atau karena bendanya tercelup ke dalam 3 jenis fluida, maka gaya apung ini akan bekerja pada 3 jenis fluida tersebut. Yang pertama, untuk fluida 1, maka massa jenis fluida 1 dikalikan volume benda yang tercelup pada fluida pertama di sini, ya nilainya berapa, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kemudian massa jenis fluida yang kedua dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida 2. Nanti kita ngitungnya yang ini aja nih. Ini sebagai volume benda yang tercelup pada fluida 2. Sedangkan ini volume benda yang tercelup pada fluida 1. Kemudian dikalikan percepatan gravitasinya. Sama halnya dengan benda yang tercelup pada fluida 3, maka massa jenis fluida 3 dikalikan volume benda yang tercelup pada fluida 3. Yang ini berarti VB3. Karena percepatan gravitasinya masing-masing memiliki, maka kita coret dengan percepatan gravitasi di sini. Dibagikan sama dengan 1 hasilnya. Sehingga untuk mencari massa jenis fluida ini, massa jenis benda, maka hasilnya yaitu massa jenis fluida 1 dikalikan volume benda yang tercelup pada fluida 1 ditambah massa jenis fluida kedua dikalikan volume benda yang tercelup pada fluida kedua ditambah massa jenis fluida ketiga dikalikan volume benda yang tercelup pada fluida ketiga dibagi dengan volume benda. Jadi inilah persamaan untuk mencari massa jenis benda yang tercelup ke dalam lebih dari 2 jenis fluida. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal hukum Archimedes. Soal nomor 1, sebuah wadah penuh berisi air sepotong besi 2 cm kubik, berarti volume bendanya 2 cm kubik, ditenggelamkan ke dalam wadah sehingga sebagian air tumpah. Berarti air fluidanya, berarti massa jenis fluidanya Rho F 1000 kg per meter kubik. Berapakah massa air yang tumpah? Karena ditanyakan massa air, berarti kita tulis ditanya M sama dengan bla bla bla, massa air yang tumpah ya. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan konsep hukum Archimedes gaya ke atas. Jadi kita tulis persamaannya W benda sama dengan gaya ke atas. Nah, W benda itu kan massa benda dikalikan volume benda. Massa jenis benda maksudnya dikalikan volume benda. Sementara gaya ke atas itu dirumuskan dengan massa jenis fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi dan dikalikan dengan volume benda yang tercelup. Karena di sini bendanya ditenggelamkan berarti seluruhnya masuk ke dalam zat cair, berarti volume benda sama dengan volume fluida yang dipindahkan.
Oke, dari sini langsung aja kita masukkan. Oh ya, by the way, kita ubah dulu volume bendanya ke dalam meter kubik. Karena 2 cm kubik berarti 2 kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Kemudian kita akan mencari massa air yang tumpah. Ingat konsep hukum Archimedes, massa air yang tumpah sama dengan massa benda. Jadi rho B VB kita ubah ke MB dikali G sama dengan rho F dikali G dikali VF. Nanti VF-nya sama dengan volume bendanya ya. Jadi volume air yang tercelup itu sama dengan volume benda karena semua bendanya kan tercelup. G-nya kita coret, jadi massa bendanya 1000, massa jenis air tadi dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 6. Hasilnya yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 3 kg atau 0,03 kg, 0,002 kg, atau kita ubah ke gram dikali 1000 berarti 2 gram. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda terapung pada zat cair yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Jika seperempat bagian benda tidak tercelup dalam zat cair tersebut, tentukan massa jenisnya. Kemudian langsung aja kita tulis rho F-nya atau massa jenis fluidanya 800 kg per meter kubik. Kemudian yang kita cari adalah massa jenis benda, rho B. Kemudian dalam hal ini kita sudah memegang nih kata kuncinya, yaitu seperempat bagian benda tidak tercelup. Berarti yang tercelup berapa? 3/4. Dapat dari mana? 1 dikurang seperempat. Langsung aja kita masukkan ke persamaan hukum Archimedes. Gaya ke atas sama dengan berat benda. Rho B VB G sama dengan rho F VF G. G-nya dicoret. Rho benda kali V benda sama dengan rho fluida dikalikan, rho fluidanya 800 ya, dikalikan volume benda yang tercelup berarti 3/4 dari keseluruhan volume bendanya. Jadi VB-nya dicoret, rho B-nya ketemu, 800 dibagi 4 kan 200. 200 dikali 3 sama dengan 600 kg per meter kubik. Oke, sekarang kita masuk ke materi tegangan permukaan pada zat cair. Nah, apa itu tegangan permukaan pada zat cair? Tegangan permukaan pada zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan tipis transparan, yang kadang-kadang kalau kita lihat dari permukaan seperti ada lapisan yang menyelimuti permukaan fluida tersebut. Nah, contohnya banyak, nanti kita akan bahas contohnya. Nah, mengapa terjadi tegangan permukaan pada zat cair? Perhatikan gambar di sini. Tegangan permukaan di SMP sudah dipelajari, yaitu antara partikel-partikel sejenis akan terjadi gaya tarik-menarik yang kita sebut sebagai gaya kohesi. Jadi ada yang namanya gaya kohesi. Nah, partikel A di sini ya kita anggap partikel A mewakili partikel di dalam zat cair, sedangkan partikel B mewakili partikel di permukaan zat cair. Kalau kita lihat dari gambar, partikel A akan ditarik oleh gaya yang sama besar ke segala arah oleh partikel-partikel di dekatnya. Seperti ini. Tuh. Kemudian, sebagai hasilnya, resultan gaya pada partikel-partikel di dalam zat cair yang diwakili oleh A ini ya adalah sama dengan 0. Jadi di sini resultan gayanya akan sama dengan 0. Kemudian, bagaimana dengan partikel-partikel di permukaan zat cair yang diwakili oleh partikel B ini? Nah, partikel B ditarik oleh partikel-partikel yang ada di samping dan di bawahnya dengan gaya-gaya yang sama besar seperti ini. Dia ditarik di partikel-partikel yang di samping sama yang di bawah. Tetapi partikel B ini tidak ditarik oleh partikel-partikel di atasnya. Jadi yang di atasnya ini kosong, nggak ada yang menarik gitu loh. Nah, karena di atas B kan tidak ada partikel zat cair, yang ada hanya di bagian samping dan bawah. Sebagai hasilnya, terdapat resultan gaya berarah ke bawah yang bekerja pada permukaan zat cair tersebut. Resultan gaya ini menyebabkan lapisan-lapisan atas seakan-akan tertutup oleh hamparan selaput elastis yang
Ya, yang ketat gitu loh. Yang di atasnya sini ya, akan seperti tertutup oleh suatu lapisan karena tidak ada yang menarik gitu loh. Tidak ada yang menarik dari partikel B tersebut. Selaput ini cenderung menyusut sekuat mungkin. Oleh karena itu, sejumlah tertentu cairan cenderung mengambil bentuk dengan permukaan sesempit mungkin. Inilah yang kita sebut sebagai tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan itu terjadi karena gaya tarik-menarik pada partikel-partikel zat cair yang ada di permukaan zat cair, karena gaya tarik-menariknya itu tidak sama, hanya ada yang di samping dan di bagian bawah, sedangkan di bagian atasnya tidak ditarik oleh partikel zat cair, karena di permukaannya kan tidak ada zat cair, sehingga seperti dilapisi oleh selaput tipis yang ketat. Buktinya apa? Jadi kalau ada laba-laba air, kamu perhatikan tuh permukaannya. Permukaan yang diinjak oleh, misalnya ini kaki laba-laba air. Jadi permukaan air itu akan membentuk seperti ini. Keriput seperti ini. Itu tandanya apa? Kayak ada selaput. Seperti itu. Di sini kita akan melihat ada tabel yang berisi zat cair yang kontak dengan udara, kemudian suhunya dan tegangan permukaannya. Misalnya air pada suhu 0 maka memiliki konstanta tegangan permukaan nilainya 75,6 Newton per meter. Kemudian air yang memiliki suhu 25 derajat Celcius memiliki tegangan permukaan 72 dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri di tabel ini. Nah, untuk formulasi tegangan permukaan sendiri yaitu gamma itu sama dengan gaya dibagi D, di mana D di sini adalah panjang permukaan, sedangkan F di sini adalah gaya, sedangkan gamma adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Nah, kenapa di sini menjadi 2L persamaannya? Karena 2L ini terjadi pada permukaan sabun yang memiliki dua lapisan permukaan, seperti itu. Contoh dari tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat di sini. Laba-laba air yang bisa berjalan di atas air karena, nih kamu lihat, karena adanya tegangan permukaan pada zat cair yang mampu menopang dari berat laba-laba tersebut. Kemudian air di ujung daun yang membentuk seperti ini, bulatan-bulatan ini, itu kenapa muncul seperti itu? Karena adanya tegangan permukaan yang terjadi antara lapisan air ini dengan permukaan daun, sama juga dengan yang ini. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu. Contoh lain dari tegangan permukaan, mencuci dengan air panas. Tegangan permukaan air itu dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhu, maka makin kecil tegangan permukaan air. Dan ini berarti makin baik kemampuan air untuk membasahi benda. Karena itu, mencuci dengan air panas menyebabkan kotoran pada pakaian lebih mudah larut dan cucian menjadi lebih bersih. Kemudian penggunaan deterjen sintesis ya. Banyak kotoran pakaian yang tidak larut di dalam air segar tetapi larut di dalam air yang diberi deterjen. Jadi kalau kita masukkan air dalam deterjen, kamu lihat tuh setelah 5 menit atau 10 menit airnya itu akan keruh kan? Itu bertanda bahwa deterjen itu mampu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada atau menempel pada pakaian. Jadi kenapa? Karena deterjen itu memperkecil tegangan permukaan air sehingga air mampu mencuci dengan bersih. Kemudian itik nih, kamu lihat itik atau bebek kita sebutnya dapat berenang di atas air. Mengapa? Itik dapat berenang di air karena bulu-bulunya itu tidak basah oleh air. Jika air diberi deterjen, tegangan permukaan air berkurang, maka itik yang berusaha berenang, bulu-bulunya akan basah oleh air. Akibatnya itik akan tenggelam kalau airnya dikasih deterjen. Kenapa? Karena tegangan permukaan air kan berkurang sehingga otomatis bulu dari si itik ini akan basah. Seperti itu. Kemudian antiseptik. Kenapa kita sering menggunakan antiseptik untuk membasmi kuman-kuman, virus-virus, dan seterusnya, termasuk COVID, Corona? Antiseptik memiliki tegangan permukaan yang rendah, sehingga antiseptik dapat membasahi seluruh luka, kemudian dapat membunuh kuman, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kecepatan terminal. Kita hubungkan dengan penjelasan sebelumnya ya. Kalau kita perhatikan gambar di samping kiri ini ada sebuah kelereng yang dilepaskan jatuh bebas dalam suatu fluida kental. Di sini kita perhatikan ada 3 buah gaya yang bekerja pada kelereng tersebut.
ketika bergerak di dalam fluida, yaitu gaya Archimedes atau gaya ke atas, kemudian gaya Stokes atau gaya gesek dalam fluida yang arahnya juga ke atas, sementara gerak bendanya ke bawah ya. Kemudian ada gaya berat benda yang arahnya ke bawah. Tuh. Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu benda yang dijatuhkan bebas dalam suatu fluida kental, kecepatannya makin membesar sampai mencapai suatu kecepatan terbesar yang selanjutnya kita sebut sebagai kecepatan terminal. Kecepatan terminal ini nama lainnya kecepatan konstan yang dialami oleh suatu benda dalam fluida, seperti itu. Nah, persamaan kecepatan terminal, kalau kita lihat dari gambar ini, awal mulanya kan dia harus memiliki resultan gaya sama dengan 0. Jadi, yang arahnya positif itu yang searah dengan gerak benda, yaitu gaya berat mg positif. Kemudian gaya ke atas Fa itu negatif karena dia melawan dari gerak benda, termasuk gaya Stokes itu negatif. Sehingga gaya Stokes atau gaya gesek dalam fluida itu nilainya adalah mg dikurang Fa. Jadi ininya dipindahin ke ruas sebelahnya. Fs sama dengan, kalau masanya kita ubah dengan volume dikali massa jenis, maka volume dikali massa jenis dikali G itu sama dengan, dikurang volume benda dikalikan massa jenis fluida dikalikan dengan G. Nah, dari sini Fs-nya itu kalau kita ubah ke dalam persamaan yang sudah kita bahas di materi di slide sebelumnya, nilainya kan 6 VR nu Vt, di mana 6 VR ini untuk bola, benda yang berbentuk bola, sedangkan Vt di sini adalah kecepatan terminal, sedangkan C huruf seperti N ini kita sebut sebagai koefisien viskositas. Jadi karena di sini yang sama adalah V benda dikalikan G, maka V benda dengan G ini kita keluarkan, yang dalam kurung adalah rho benda dikurang rho fluida. 6 VR nu itu kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, hasilnya seperti ini. Kemudian volume benda yang berbentuk bola itu kan kita tahu nilainya adalah 4/3 VR pangkat 3. Jadi kita ganti nih volume di sini dengan 4/3 VR pangkat 3, maka hasilnya seperti ini. Tuh. Kemudian V-nya kita coret. R-nya juga kita coret 1 dengan di atas, kemudian 4 ini dengan 6 dibagi 2 hasilnya kan 2 dan 3. Jadi hasilnya adalah 2 kali R pangkat 2, karena R-nya sisa 2 dicoret dengan di bawah tadi ya, dikalikan G dibagi, ini kan ada 3, 3-nya turun ke bawah. Tadi 6 dibagi 2 kan 3, 3 kali 3 9. 9 nu kali rho benda dikurang rho fluida. Jadi inilah persamaan kecepatan terminal. Masuk ke contoh soal kecepatan terminal dari gaya Stokes ya. Di sini sudah diketahui bahwa nilai jari-jari dari tetesan air hujan itu adalah 0,3 mm. Kita jadikan meter, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Oke, sudah. Oh ya, ini koefisien viskositasnya ini 10 pangkat negatif 5 ya, kilogram meter sekon. Oke. Kemudian massa jenis fluidanya diketahui, atau massa jenis udaranya di situ diketahui 1,29 kg per meter kubik. Kemudian untuk tetes air hujannya berarti massa jenis air ya. Massa jenis air di situ 1000 kg per meter kubik. Kalau tidak diketahui dalam soal, gunakan 1000 untuk massa jenis air. Di sini fluidanya adalah udara ya. Di sini fluidanya udara. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan terminal atau Vt. Nah, untuk menjawabnya langsung aja kita masukkan ke persamaan. Kecepatan terminal sama dengan 2/9 R pangkat 2 per, di sini aku kasih pernya dulu, per nu. Kemudian rho benda dikurang rho udara.
Oh ya, koefisien viskositasnya dalam soal itu nu-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 kg per meter sekon. Oke, sekarang kita masukin angka-angkanya. 2/9 dikali jari-jarinya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 4 pangkat 2 dibagi nu-nya 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Massa gravitasi buminya diketahui dalam soal 9,8. Terus baru dikalikan dengan massa jenis bendanya yaitu air, dalam hal ini 1000 kg per meter kubik. Kemudian massa jenis fluidanya yaitu udara 1,29. Setelah dihitung-hitung, hasilnya adalah 10,87 meter per sekon. Jadi kecepatan terminalnya adalah 10,87 meter per sekon.